Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, beliau adalah Sayyid Syababi Ahlil Jannah. Ummu Sayyidai Syababi Ahlil Jannah. Ibunya pemimpin pemuda ahli surga. Dua pemimpin pemuda ahli surga. Kemudian beliau Kak Dinto dilahirkan dari pasangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sayyidatuna Fatimah Kak Dinto adalah ahabbun nas, orang yang paling ika cintain ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat setelah ayahnya bisittati ashhur, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu umurnya 27 tahun. Wa dufinat bil Baqi, dan dimakamkan di Baqi. Sampean pertama kali masuk pintu Baqi, langsung sebelah kanannya Kak Dinto pemakamannya Sayyidatuna Fatimah Zahra alaiha ridwanullahi taala. Kemudian jelas lagi sifatnya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qalat sa'altu ummi, saya pernah bertanya kepada ibu saya, yaitu siapa? Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik ini adalah Ummu Sulaim. Saya pernah bertanya kepada ibu saya tentang Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah berkata, berarti ini karena tuaki bahwa Sayyidatuna Fatimah ini adalah privat, orang yang tidak orang yang saya tak pernah akompol kalau bareng laki bani mahramah. Padahal Sayyidina Anas Kak Dinto sebelum balik 5 tahun waktu khidmah, 5 tahun pertama belum balik. Sayyidina Anas khidmah kepada Rasulullah umur 10 tahun. Umur 15 tahun baru beliau Kak Dinto dihukumi balik sehingga tidak boleh masuk ke rumahnya Rasulullah sembarangan. Wa ma'hada beliau belum pernah melihat Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga beliau tanya dekat Sayyidina Anas, tanya kepada ibunya Ummu Sulaim. Qalat kanat kal qamar lailatul badr. Sayyidatuna Fatimah ni pada bulan kaabiha, seperti ayahnya. Seperti ayahnya. Bayda musyrabatan bihumrah, putih tapi kemerahan. Pada abana Nabi Muhammad bayda abyad musyarraban bihumrah, putih kemerahan. Pada abana min asyaddin nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syabahan. Kata Ummu Sulaim, ada orang yang paling mirip kalau Nabi Muhammad daripada Sayyidatuna Fatimah. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, Sayyidatuna Aisyah berkata, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah menemukan seseorang kana asbaha kalaman wa hadisan min Fatimah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menemukan ada orang yang perkataannya atau ucapannya, cara bicaranya mirip dengan Rasulullah daripada Sayyidatuna Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha. Dan Sayyidatuna Fatimah Nabi ajabis ke Nabi Muhammad rahaba biha. Kalau masuk aziarah silaturahmi ke Nabi Muhammad rahaba biha. Oh, Nabi Muhammad langsung menyambutnya. Wa qama ilaiha, dan Nabi Muhammad sallallahu duduk. Ketika melihat Sayyidatuna Fatimah datang, Rasulullah berdiri. Fa akhadha biyadiha faqabbalaha. Kemudian dengan Rasulullah tangannya Fatimah dicium. Tapi cium kali itu benar cium hormat, tapi cium kasih sayang. Faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisi. Kemudian Sayyidatuna Fatimah kali itu cium sareng Rasulullah, kemudian patojo nang tempat itu. Tajuk pada tempat. Wa nang riwayat selain juga seperti kali itu.
Sayyidatuna Fatimah kalau duduk, Nabi Muhammad SAW masuk, Nabi Muhammad masuk, Sayyidatuna Fatimah berdiri, kemudian akhadat biyadihi, tangannya Nabi Muhammad diambil, dicium, kemudian Sayyidatuna Fatimah mencium dahinya Rasulullah, keningnya Rasulullah SAW, kemudian petunjuk nang seti. Tempatnya Sayyidatuna Fatimah. Tarbiyatan min Rasulillah, karena didikan dari Nabi Muhammad SAW. Wah, di Madinah Kak Dinto, andaikan kak itu kiblat, karena kiblat di Madinah menghadap ke selatan. Hadap ke selatan. Di Indonesia kiblatnya menghadap ke barat. Jadi sebelah kirinya masjid Kak Dinto dalam Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Sebut lagi nang kitab pada sebagian mutaakhirin. Sebagian mutaakhirin punya kitab bagus. Walaupun kita bacanya juga tengah-tengah karena tak lebur ke maulid singaran. Tapi muhakkik, beliau itu termasuk orang yang peneliti sejarah buyutus sahabah haulal Masjidin Nabawi Syarif. Buyutus sahabah haulal Masjidin Nabi Syarif. Beliau termasuk yang mengarang, ini termasuk yang meneliti Al-Qur'an. Termasuk udwu muraqabatin nas fi tabaatil mushaf syarif. Jadi beliau termasuk orang yang meneliti percetakan Al-Qur'an di Saudi. Namanya Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Beliau banyak di bukunya Kak itu bagus menjelaskan rumahnya para sahabat, Jadi andai kan Kak di Ka'bah, malah muka Junan dia bakal ke Madinah. Andai kan di sana kiblat, di Madinah ngadep ke barat, andaikan ya. Karena di Madinah kiblatnya ngadep ke selatan. Jadi Kak di masjid ngadep ke kiblat, samping kirinya loros dengan mimbar. Jadi samping kirinya mimbar lah. Cak semungkingan lawan mimbar. Cak semungkingan nih ya, lawan mimbar, cak semungkin Indonesia. Tapi hakikatnya kalau di Madinah apa? Berarti apa? Timur mimbar. Kali itu dalam Sayyidatuna Aisyah. Dalamnya Sayyidatuna Aisyah di Rasulullah SAW. Depannya dalam Sayyidatuna Aisyah nih Kak, yang semakin tempat ngolok salam, menoreng ngolok salam ke Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi, itu depannya dalam Sayyidatuna Aisyah itu Sayyidatuna Hafsah, dalam Rasulullah bersama Sayyidatuna Hafsah. Terus di belakangnya rumahnya Sayyidatuna Aisyah, berarti sebelah timur, mun baraan dalam Sayyidatuna Aisyah. Jadi baraan dalam Sayyidatuna Aisyah ini kan Sayyidatuna Hafsah. Terus dalam Sayyidatuna Fatimah ini pas timur dalam Sayyidatuna Aisyah. Jadi kata Ka'bah, kata itu kiblat. Ini kan kiblat ngadep ke sana lah. Katakan kiblat semakin ngadep ke selatan. Kali itu nih kan rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Kali itu langsung rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Jadi nalpe. Dalam Sayyidatuna Fatimah dengan Fatimah Rasulullah nalpe. Makanya Rasulullah kali itu mana bila datang dari perjalanan langsung ke masjid. Dari masjid tak langsung ke dalam, tapi langsung ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Nika kapi nika pengkir nika dalam Rasulullah sareng rajina. Kanto Sayyidatuna Hafsah. Kade itu dalam Sayyidatuna Aisyah. Terus dalam Sayyidatuna Fatimah. Kemudian di samping-sampingnya kade itu dalam Sayyidatuna Saudah, dalam sahabat-sahabat selain, raja-raja Rasulullah selain. Di samping-sampingnya kade. Samping samping kirinya masjid. Samping kirinya masjid.
Ya semungkin Indonesia selatannya masjid. Tapi kalau di sana apa? Timurnya masjid, sebelah timurnya masjid. Timurnya Masjid Nabawi. Makanya Rasulullah itu mana bina Masjid Nabawi datang dari perjalanan ke masjid, lestari dari masjid langsung ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Ketika Rasulullah masuk, Sayyidatuna Fatimah qamat, berdiri. Idza dakhala ilaiha, berdiri, qamat. Kemudian akhadat biyadihi, ambil tangannya Rasulullah, dicium, terus dicium keningnya Rasulullah SAW. Kemudian epalengki nang tempatnya Sayyidatuna Fatimah. Hakada. Radhiyallahu taala anha. Nikah ceritanya nikah yang kepsi asal. Nah masih sih nikah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mencintai keluarga Rasulullah, yang mencintai sahabatnya Rasulullah. Bila iddia mencintai tanpa apa namanya tanpa sebuah cuman ucapan saja, tapi terbukti cintanya Sadatuna Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keluarga Rasulullah dan para sahabat terbukti sudah. Pon. Kemudian dekat itu sebuah syiddatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kita mencintai Sayyidatuna Fatimah pulana putri Nabi Muhammad. Dan kita mencintai semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ada muqaddal iman. Seperti ini tuntutan iman, seperti ini. Aplikasi iman kita seperti ini. Prakteknya iman kita seperti itu. Mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Sa'labah Al-Khushani, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar bada bil masjid fa shalla fi rak'atain. Summa yusanni bi Fatimah. Jadi Nabi Muhammad tadi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dan Imam Tabrani, begitu juga Hakim dalam Mustadrak, bahwa Rasulullah ini kalau datang dari perjalanan langsung pertama ke masjid, sholat 2 rakaat. Summa yusanni bi Fatimah, kemudian setelah dari masjid langsung ke dalamnya Sayyidatuna Fatimah. Summa ya'ti azwajahu, kemudian datang ke rumahnya istri-istrinya yang lain. Faqadima min safarin fa shalla fil masjid rak'atain summa ata Fatimah fatalaqat ala babil bait faja'alat tuqabbilu wajhahu wa 'ainaihi wa tabki. Kemudian suatu ketika Sayyidatuna Fatimah ketika Nabi Muhammad datang dari perjalanan, dalam satu riwayat mengatakan ini perjalanan dari perang Uhud. Jadi ketika pulang dari perang Uhud, Sayyidatuna Fatimah menyambut atau menunggu kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah datang, Sayyidatuna Fatimah melihat wajahnya Rasulullah penuh kelabuan abu, kusut wajahnya, seasal bercahaya. Tapi waktu kali Rasulullah nampak capek, nampak lesoh. Sayyidatuna Fatimah nangis sambil mencium dahinya atau keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tabki, wahai anakku, la tabki, jangan nangis." Rasulullah bertanya, "Ma yubki?" Apa yang bikin kau menangis wahai Fatimah? "Araka sya'isan nasiban qad law laqat siyabuk." Rasulullah, saya melihat ajunan enggak dinto syais, rambutnya kusut, wajahnya banyak kalaban abu. Nasib lesuh, capek. Kayak kedur ajunan enggak. Qad law laqat siyabuk. Sarban ajunan kotor saja. Sebenarnya Sayyidatuna Fatimah la tabki. Sebenarnya Rasulullah la tabki, jangan nangis. Fa inna Allah qad ba'asa abaki bi amrin lam yabqa ala wajhil ardi baitun wala madar wala hajar wala wabar wala syar illa adkhalahu Allah bi 'izzan aw dhullan hatta yablugh haitsu balaghal layl. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak usah nangis. Karena Allah sudah berjanji kepada saya bahwa pada suatu saat agamanya ayah kamu ini, nang riwayat selain dinu abiki. Wallah nikah mahal nikah. Ada buat dinu Rasulillah ini, tapi nikah dinu abiki. Nikah melarang. Agama ayah kamu. Wah, nikah tekening borok nikah. Kita wengi dengan ki pondok ke bapan beun dejong. Wah, nikah lah lebek-abek pon, bek-abek mate ki ka abe. Dan mau masa Sayyidatuna Fatimah merang agama na aban beun. Agama na aban? Beun. Allah.
Sampean ngucak agak anan. Nang pondok rejong. Pondok babandaan raja kayak. 2000 santren lah. Ya ini beda suatu se lain ketika ngucak pondok kere raja ban ngucak pondok ke baban beun. Rasulullah ada bu dinu abik. Agama aban beun. Agama ayah kamu pada suatu saat akan masuk ke setiap rumah yang ada di muka bumi. Rumah yang mau digeduk, yang dibangun dari gedung atau dibangun dari kayu atau dibangun dari apa saja, demikian candang madura. Setiap rumah pasti suatu saat akan masuk ke dalam rumah tersebut agama ayah kamu. Artinya pada suatu saat agama ini Islam ini sudah menyulur ke muka bumi. Sampai orang Islam berapa semakin di muka bumi ini? Hah? 2 miliar. Berapa persenannya? Sekitar 25%. Jadi orang Islam nih kan hanya 25%. Kan Syekhuna Al-Habib Umar ada bu kita kalah ke Pepsi. Teman beliau kita kalah ke Pepsi. Pepsi ini kan mulai dari apa kota sampai ke pelosok sampai ke toko neng tengah apa ya mana di tengah pelosok desa beda Pepsi beda Sprite. Sedangkan kita Islam nih kan tak sampai sok masuk ke desa kota nak ada mana kota ada beda desa tak ada. Artinya kalau semangat kita nih kan dengan apa perusahaan-perusahaan Pepsi ini kan lebih semangat daripada kita memasarkan Islam, menyebarkan Islam. Ya Allah bismillah si buah-buah ni kan niat kapi niat nyebarakin agama Islam. Si ambuah ni kan. Faham Rois? Cakor alang-alang setung tisay alang-alang. Nyari madrasah, nyari tempat lain, banyak tempat ni kan di Kalimantan sampean Rois. Tapi paling repot nih kan mulai di bini. Pas bini tak bisa ya cek juang. Temu ngocak, kak, kak, tadi aduh lah. Hilang semangat ilmu nih kak, semangat dakwah mulai capok kak nih kak. Yes. Mangana ajar perlu binin kita nih kak, perlu imajaki sejarah Sayyidatuna Fatimah. Ngajaki sejarah Sayyidatuna Fatimah. Ma'le dari Rasulullah nanam la yabqa baitu madar wala wabar illa sayyiduhuluhu dinu abik. Kita juga akan seperti itu. Bahwa setiap rumah ini bakal masuk Islam. Tapi engkau ada titip pelantara apa aja? Apa Allah milih yang lain? Allah tak kira rogi. Engkau si rogi tapi Allah milih yang lain. Allah rogi. Allah saya tak rogi. Mun baaban saya rogi. Difa'uha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mana bicara nafsi lagi. Negasan misalnya bentar. Karena pada tua kepi. Munya nafsi nih. Mar'ah solihah nih kan. Mar'ah solihah itu adalah perempuan yang mempunyai satu visi misi dengan suami dalam kebaikan. Dari rangkuman idza ra'aha idza nadara ilaiha asarrathu wa idza ghaba hafidha farjaha wa malahu dan mar'atus sholihah yang dalam hadis-hadis lain. Bagi saya kesimpulannya adalah perempuan sholihah itu adalah perempuan yang mempunyai satu visi misi dalam kebaikan bersama suaminya. Ada perempuan solehah ini. Makanya termasuk ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala
dalam membangun agama Islam, Nabi Muhammad ni kayak paringin Sayyidatuna Khadijah. Azim. Paringin Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidatuna Khadijah bi Sayyidina Abu Bakar ini keselaras visi misinya dengan Nabi Muhammad. Walaupun dunia ria, tak ada saya dukung Nabi Muhammad, tapi cukup dua, istri dan teman. Ada lebih dari cukup. Makanya sampai Al-Imam At-Tabari dalam kitab Aryadun Nadhirah meriwayatkan hadis Rasulullah ini kan sampai ada buku sekali. Ma'ahad yu'min billah, tidak ada orang yang beriman kepada Allah kecuali saya mendapatkan pahalanya. Karena huwal asal, karena Nabi Muhammad ini ke asal. Asli keimanan. Jadi mulai dari Nabi Adam masuk Islam, Nabi Adam ni ngerti dok ke Allah, sampai orang yang kiamat semuanya orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Nabi Muhammad oleh kencerna. Wa ajunan oning bisyarahnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, dan tidak ada orang yang iman kepada saya kecuali kamu mendapatkan pahalanya. Karena asasul Islam Abu Bakar wal Khadijah. Abu Bakar wal Khadijah. Pondasi Islam gak dinto. Allah membangun Islam gak dinto. Islam di zamannya kita, artinya di umatnya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatuna Khadijah. Seakan-akan setuju orang Islam itu nih kencerna abali dak ke pondasi dua nih. Nabi Muhammad huwal asal dari satujan Islam satujan, mulai dari zaman Sayyidina Adam sampai Sayyidina Nuh, Sayyidina Kapi, asalnya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangan penting sampean nih kauning dak ke Sayyidatuna Fatimah. Coba sampean lihat difa'uha an Rasulillah. Membelanya Sayyidatuna Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bainama Rasulullah qa'im yusalli indal Ka'bati wa jam'u Quraisy fi majalisi Darun Nadwa. Ketika Nabi Muhammad sholat, Quraisy Kak Dinto ada di samping Ka'bah dekat Darun Nadwa. Darun Nadwa. Mana biar tinggalin dari petanya? Darun Nadwa ni ka esetinan. Esetin Jabal Qubais, Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Lah kula serepot cerita sampean tibi tahun enggak Abi Qubais ki di Majah. Dekat dengan Safa Marwah. Ya perkiraan sebelum Safa Marwah, nah, seperti itu. Waktu Kak Disa jamu Quraisy fi majalisim idh qala qailun minhum. Ada orang yang berkata dari Quraisy ini. Ala tanduru ila hadal murai. Coba sampean, ayo. Orang-orang Quraisy coba celing, perhatikan orang pamer ini. Artinya Nabi Muhammad. Ayyukum yakum ila jazuri ila ali fulan. Coba ada yang intar ke tempat untanya kabilah fulan. Ambil kotorannya cengbo cengo onta kala sampai taki ka orang sak bejeng. Hatta idza sajada wada'ahu baina katifai. Kemudian ketika Nabi Muhammad sujud, celat tengok unta kapi gak bisa, sampai taki dak ka tengana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Alhamdulillah selama pengajian tak tahu mana sampatnya ni. Mun gorodum pana kuah banyak. Kayak mana edumpain celat dong tak tahu mana. Mun edumpain kuah banyak sekarang. Kuah soto wani ka kafi ni. La ilaha illallah. Malar mau ke ya kuah dakwah ni. Famba sashqahum falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifaihi.
La haula la ilaha illallah. Al-Fatihah ila jami' mu'addini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kebiasaannya Sayyidil Habib Umar kak dito mana bila starin adzan Fatihah deka setajenu muadzinnya Nabi Muhammad. Biasanya Al-Fatihah ila Sayyidina Bilal wa jami' muaddini Rasulillah atau langsung Al-Fatihah ila jami' muaddini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pon. Kemudian ketika Rasulullah dilemparkan kotorannya unta, inqala kumundalikun ila Fatimah alaihi salam wa hiya Juwairiyah. Beda orang yang datang ke Sayyidatuna Fatimah. Pada waktu itu beliau masih Juwairiyah, yakni masih muda. Benikun muda, masih nak-kanak. Masih nak-kanak. Fa'aqbalat tas'a. Sayyidatuna Fatimah ini kan dilahirkan 5 tahun sebelumnya Rasulullah diangkat menjadi nabi. Berarti umur 35 tahun. Rasulullah umur 35 tahun, Sayyidatuna Fatimah dilahirkan. Berarti Rasulullah diangkat menjadi nabi, Sayyidatuna Fatimah sekitar umur 5 tahun. Terus rasa arana nih kak, rasa arana Rasulullah nih kayak sampat. Berarti Sayyidatuna Fatimah masih umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun seperti itu. Ya ini kayak ini. Kemudian fa'aqbalat tas'a wa sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hal ta'alqatu anhu aqbalat alaihim tasubbuhum. Sampai ketika Rasulullah nangis, ketika Rasulullah sujud, Sayyidatuna Fatimah peluk. Peluk sareng Sayyidatuna Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sayyidatuna Fatimah sampai apa ya suan dak ka orang-orang saya nyampat anak. Riwayataki Abu Jahal nambel. Abu Jahal tampil. Abu Sufyan tak terima. Abu Sufyan tak terima. Sayyidatuna Fatimah tampil yang kalaban Abu Jahal. Karena disebut ulama nyebutaki Allah tidak lupa terhadap kebaikannya Abu Sufyan kepada Sayyidatuna Fatimah. Makanya Abu Sufyan masuk Islam biar pangeran. Karena nolong Sayyidatuna Fatimah. Ketika tampeleng Abu Sufyan pegel. Cok korek kerek wis tampeleng. Cek sampe saya candeng watu. Jangan cuma beraninya ke anak kecil. Hakata. Gara-gara nikah ulama mengatakan Abu Sufyan masuk Islam. Wahakada. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat Sayyidatuna Fatimah SAGN Rasulullah S4, kemudian Rasulullah atubu Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika. Ya Allah, pon terserah ajunan Quraisy ini apa kerapa kedek remah pon. Terserah sambian pon bedek remah. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Pon terserah ajunan pon ya Rasul ya pangeran. Bedek remah bae pon. Terserah ajunan Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, wa Utsbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah, wa Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid wa Umar bin Walid. Nika kape doa ki ternyata seterusnya mati di budina. Mati dalam keadaan hina. Tamriduhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jirahihi yauma Uhud. Sayyidatuna Fatimah yang merawat Nabi Muhammad ketika pulang dari Uhud, ketika pulang dari perang Uhud. Cerita ki singkatnya riwayat ki dari Imam Bukhari dan hadis-hadis lain bahwa
Sayyidatuna Fatimah ketika Rasulullah kali itu luka semua, habis perang dari Uhud, la'allahu juga dari perang Hamraul Asad, karena Rasulullah dari Uhud ke beli boleh kah langsung ke Hamraul Asad. Hamraul Asad ni kah mun kula ningalen dari sejarah beberapa ulama semangkin, Hamraul Asad kan itu tempatnya sekitar daerah Dzul Hulaifah, daerah Bir Ali, ka Bekcawan sekoni. Nan daerah Bir Ali kan. Tapi Bekcawan. Tempatnya Hamraul Asad. Lah Nabi Muhammad ketika pulang dari perang enggak ditolok kah? Sayyidatuna Fatimah yang merawat. Wah, sareng Sayyidatuna Fatimah siram aing. Deureun neuki terus agili. Siram aing deureun neuki agili. Akhirnya sareng Sayyidatuna Fatimah teker yobor. Teker yobor. Lastane yobor sampai di Abu Toma. Baru Abu pas sabak nang tempat lukanya Nabi Muhammad SAW. Baru pas darah ini tak keluar, empat. Ini termasuk salah satu ceritanya tamrid, artinya perawatan Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah ketika perang Uhud. Makanya Sayyidatuna Fatimah ini kayak dibuaki Ummu Abiha, ibu ayahnya. Karena yang merawat Nabi Muhammad Sayyidatuna Fatimah. Karena banyak yang merawat Nabi Muhammad itu adalah Sayyidatuna Fatimah. Makanya kau caki Ummu Abiha radhiyallahu taala. Pon malar muka sakoni nikah kita menjadikan kita tambah ngerteh. Hendakkah sejarah sirahnya Sayyidatuna Fatimah alaiha ridwanullahi taala. Wa Rasulullah adabu kepada Sayyidatuna Fatimah, awalun nas bi luhuqan min ahli. Engkau adalah orang pertama kali dari keluargaku yang mengikuti saya. Surahul hadis mengatakan nikah adalah mak wafat. Jadi orang pertama kali yang mengikuti saya dari keluarga saya, artinya wafat. Wafi'lan, dan betul kenyataan. Dan setelah Rasulullah sobung keluarga Syafiqul Umur, sebelumnya Sayyidatuna Fatimah. Setelah Nabi Muhammad langsung Sayyidatuna Fatimah. 6 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, tapi ala sahih 6 bulan karena Sayyidatuna Fatimah wafat di bulan Ramadan. Wafat di bulan Ramadan. Tapi guru kami Sayyidi wa Syekhina Al-Habib Umar mengatakan bahwa awalun nasbi luhuqan enggak itu bukan wafatnya saja, tapi pangkatnya, derajatnya. Jadi Nabi Muhammad ongke Sayyidina Fatimah pertama kali orang yang norok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tambah tinggi derajatnya, Sayyidina Fatimah juga ngikut derajatnya dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Rasulullah ada bukan Sayyidina Abu Bakar, Rofiki, Jari, kamu tetangga saya di surga, area tang bareng nang swarga. Sayyidina Ali ada bukan Rasulullah. Nabi Abdina gak dimah. Mun ambaan Fatimah, Hasan, Husain saroma bingko. Satu rumah, bebek wahid. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Jar, tetangga, tapi tetangga paling semak lah karena artinya dempet nih ya. Sayyidina Umar juga. Tapi mana Nabi Sayyidina Ali? Sayyidina Ali benih cuma tetangga, situng Roma. Situng Roma sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hakat. Makanya awalun nas bil hukum. Para ulama ini punya cinta masing-masing yang dekat orang-orang di sekitar Rasulullah. Ada yang mencintai Sayyidatuna Khadijah.
Akati Mbak Maimun Zubair. Mbak Maimun Zubair ini nggak cinta banget ke Sayyidatuna Khadijah. Sangat Sayyidatuna Khadijah. Abtina merang juga ke Sufyan. Ke Sufyan ini ke Sayyidatuna Aisyah. Wes, mun ke Sayyidatuna Aisyah ini kan corak tadi yang bini boleh. Bada si cinta ke Sayyidina Abu Bakar. Artinya sok masukon ke Rasulullah ni kan lebat beliau. Wa Syekhuna Habib Umar ni kan sudah jelas Sayyidatuna Fatimah. Mana cerita Sayyidatuna Fatimah ni kan empok. Bi Fatimah qad safa wa niltul haq wa niltul maram. Saya dengan barokahnya Sayyidatuna Fatimah hati saya bersih dan saya mendapatkan derajat yang tinggi. Mendapatkan keinginan apa yang aku diinginkan. Niltul maram.